Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, siswa-siswi SMA kelas 11 MIPA, dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran biologi, sistem peredaran darah manusia. Pokok bahasannya adalah jantung dan pembuluh darah. Oke anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun masa pandemi sepertinya masih lama akan berakhir. Dan jaga kesehatan ya. Kita lanjut pelajaran kita. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan komponen darah beserta fungsinya, menjelaskan penggolongan darah melalui jenis protein tertentu. Indikator ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, video ini adalah kelanjutannya, yaitu menjelaskan anatomi jantung beserta fungsinya, membedakan pembuluh darah vena dan arteri dalam sistem sirkulasi, menjelaskan perbedaan darah besar dan kecil, menjelaskan kelainan dan penyakit tertentu dalam sistem sirkulasi darah. Mohon maaf, Ibu lagi kurang sehat, tapi alhamdulillah dengan kita isolasi mandiri di rumah, dalam beberapa hari kesehatan muncul kembali. Mudah-mudahan. Mohon maaf jika ada gangguan suara ya anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar untuk 46 yaitu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Indikator pencapaian khususnya ini sebenarnya praktikum pengamatan sel darah, tapi karena kita belajar di rumah, maka kita akan melihat video pengamatan sel darah dan melihat video bagaimana cara menentukan golongan darah. Tujuan pembelajaran adalah melalui belajar daring dengan metode presentasi menggunakan video serta media interaktif di media sosial seperti YouTube seperti sekarang ini, Google Classroom, nanti tugas-tugasnya kamu kerjakan di Google Classroom. WA Group kita akan berkomunikasi ya atau mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan di WA Group, Zoom meeting nanti pada saat kamu presentasi atau menyimpulkan serta refleksi dari pembelajaran kita. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Kejujuran sangat dijunjung tinggi, apalagi ingat saat belajar jarak jauh ini. Kalian ulangan di rumah, tidak ada yang mengamati. Mudah-mudahan kalian sedang diuji kejujurannya dan bisa masih jujur. Teliti dan bertanggung jawab. Semua tugas-tugas yang dikirimkan lewat Google Classroom dan WA Group, nah itu harus sudah bisa dilaksanakan atau langsung direspon dengan baik. Oke, maka dari itu semangat, sehat, bertanggung jawab harus selalu diutamakan. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, organ peredaran darah, dan mekanisme
Darah, golongan darah, plasma darah, sel darah ini di pertemuan pertama sudah kita kupas tuntas. Videonya disimak kembali ya kalau masih ada yang ingin diketahui atau belum hafal atau belum paham betul. Nah, pertemuan berikut ini tentang organ peredaran darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita akan bahas tentang ruang jantung, denyut sistol, diastol, katup gitu ya, pembuluh darah arteri, vena, kapiler, serta mekanisme peredaran darah. Nah, indikator pertemuan kali ini yaitu tadi tentang anatomi jantung. Inilah gambar jantung sedang berdenyut. Lihat miokardiumnya saat memompa darah, berdenyut sampai berkerucut begitu. Nah, ini tampak anatomi yang sudah dilihat dari dalam pada saat, nah ini mengerucut, berkontraksi, warna biru ini naik ke atas. Nah, yang warna merah juga naik ke atas, ini namanya sistol. Nah, jadi tekanan kontraksi kuat di daerah ventricle. Nah, kalau ventricle-nya mengembung berarti dia diastol. Darah dari atrium dari atas ya ke bawah, gitu ya. Jadi kalian bisa mengamati dengan jelas dari animasi ini peristiwa sistol dan diastol. Sistol nih saat ini pompa, nah diastol saat darah pindah dari satu ruangan ke ruangan. Sedangkan pada animasi ini lihat ini adalah persarapan jantung. Jadi sistem saraf otonom dari jantung dari sinoatrial noda dan atrioventricularis noda dari atrium sinonoda ini atau nodul sinoatrium menyebabkan sinyal listrik yang menuju ke atrioventricular noda, lalu ke berkas Purkinje. Nah, itulah yang menyebabkan jantung berkontraksi kuat sampai di sini, ya. Lalu pada saat dia di atas ya terjadi peristiwa diastol saat sistem sarafnya sampai di bawah menuju ke miokardium terjadi sistol. Oke, sekarang kita akan belajar anatomi jantung ya. Ini aorta, pembuluh darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Tentunya membawa darah yang kaya akan oksigen. Kedua, pembuluh darah atas balik. Nah, ini. Jadi dari seluruh tubuh juga ada yang menuju jantung. Nomor 2 dengan nomor 6. Dari atas namanya pembuluh darah balik atau pena cava. Atas interior, arterior, sedangkan yang dari bawah inferior. Sekarang katup pulmoner. Katup yang menutup darah menuju ke paru-paru. Jadi darah dari atrium kanan pada saat sistol kan akan ditukar ke paru-paru. Nah, tentu dibuka, tapi pada saat diastol darah berpindah dari atrium ke ventricle ini ditutup. Jadi fungsi katup itu tadi buka tutup ya. Sekarang katup tricuspidalis. Ada 3 gelambir ya yang menutupi ruangan antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Tentu pada saat di dalam ventricle kanan sedang berdenyut kencang, darah mengalir ke paru-paru, ya katup ini tertutup. Tapi sebaliknya pada saat lagi relaksasi, darah akan berpindah ruangan dari atrium kanan ke ventricle kanan dan tentu katupnya terbuka. Oke, ini serambi kanan. Serambi kanan itu yang menerima darah dari luar jantung, baik dari pembuluh balik atas maupun pembuluh balik bawah. Bilik kanan tadi tempat darah yang dipompa kuat akan menuju ke paru-paru. Otot papiler, otot-otot yang memperkuat kontraksi jantung dan berikatan dengan endometrium. Maksud saya otot jantung, ya, kardiovaskuler.
Oke, arteri koronaria atau arteri koroner ini sebenarnya pembuluh darah kecil yang ada di jantung. Ya, kalau ini kan pembuluh darah besar semua nih, yang menyebabkan jantung bisa mendapat makanan. Ini bilik kiri yang mendapatkan darah dari atrium kiri, dari paru-paru tentu yang kaya akan oksigen, dan saat dipompa sistol yang kuat dia akan menuju ke aorta. Nih, ini katup aorta. Katup aorta itu berarti ya dia akan menutup saat terjadi perpindahan dari ruangan serambi kiri ke ventrikel kiri. Tapi saat terjadi kontraksi kuat, katup mitralnya tertutup, nah katup aortanya terbuka. Katup mitral ini berarti sama dengan katup tricuspidalis, artinya yang mohon maaf gangguan tenis nih. Katup mitral ini ya disebut namanya katup bicuspidalis karena ada dua gelambir ya yang memisahkan antara serambi kiri dengan bilik kiri gitu kan. Oke, sekarang arteri pulmonalis, pembuluh darah yang menuju ke jantung. Oke, anakku sekalian nanti diisi ya sambil diringkas supaya kalian paham, nanti boleh dibuka bukunya kembali. Cara kerja jantung. Jadi jantung saat bekerja itu dia berdenyut tentunya ya. Pada saat ventrikelnya itu memompa atau berkontraksi sekuat. Nah, ini kayak ini nih, ini lagi kontraksi, ini relaksasi. Nah, kalau lagi kuat kontraksi darah mengalir ke seluruh tubuh. Nih, ke paru-paru. Nah, kalau ini lagi relaksasi, darah keluar pindah tempat dari serambi kanan ke bilik kanan. Ini serambi kiri ke bilik kiri. Pada saat darah berpindah dari ruangan ke ruangan, nah, ini pindah ya. Ini namanya diastol karena hanya membuka katup saja. Katup tricuspidalis dan bicus. Tapi kalau yang ini lagi kuat-kuatnya nih saat miokarda ini lagi kuat, darah nanti akan keluar ke arteri pulmonalis. Nah, kontraksi lagi kuat ke seluruh tubuh, inilah yang disebut dengan sistol. Jadi sistol itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah. Ya, sampai membentuk kerucut tuh kayak seperti ini. Sedangkan diastol ada tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Jadi jantung istirahat, mengembang. Nah, baru pindah darah dari ruangan ke ruangan. Contoh, jika seseorang memiliki tekanan darah 110/70 mm Hg, artinya tekanan darah sistolnya yang tinggi 110 mm Hg, itu saat darah memompa sekuat-kuatnya menuju ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Sedangkan tekanan darah diastol hanya 70 mm Hg, yaitu pada saat darah berpindah dari atrium kiri ke ventrikel kiri, atrium kanan ke ventrikel kanan. Miokardium berkontraksi sekuat-kuatnya. Nah, itu. Ini miokardium ya. Otot jantung. Itu sekuat-kuatnya akan menyebabkan sistol. Sehingga darah dari bilik kanan dan bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Saat relaksasi, darah dari serambi kiri ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Berarti ini. Tuh kan? Nah, ada dua katup. Serambi kanan ke bilik kanan. Ini berarti melalui katup tricuspidalis atau diastol. Oke, anakku sekalian, kita akan melihat bagaimana kerja saraf otot jantung. Dimulai dari simpul sinoatrium nodul yang membangkitkan simpul dengan rate normal sekitar 70 beat per menit. Ya, impul ini melalui Behman bundle. Disebarkan ke seluruh dinding atrium. Jadi ke seluruh dinding atrium semuanya ada sinyal listrik sehingga membuat sel-sel dalam dinding atrium mengalami depolarisasi. Depolarisasi pada atrium ini kemudian diikuti oleh kontraksi atrium. Setelah dia depolarisasi maka berkontraksi. Jadi atrium akan menggerakkan darahnya atau mengalirkan darahnya menuju ke ventrikel.
Dari atrium, impul diteruskan ke simpul atrioventricularis node yang ada di tengah-tengah ini melalui internodal fiber ini. Di dalam simpul atrioventricularis, impul mengalami penundaan sekitar 100 ms yang fungsinya memberikan waktu kepada atrium untuk menyelesaikan kontraksinya. Jadi menyelesaikan darah untuk berpindah dari atrium ke ventricle. Lalu setelah selesai semua, ventricle mulai berkontraksi. Dan berarti sistem saraf sudah menyebar sampai ke sel-sel Purkinje atau serabut-serabut Purkinje atau berkasis. Nah, setelah sampai di situ, otot jantung, miokardiumnya langsung berkontraksi, memompa sekuat-kuatnya atau sekenceng-kencengnya, kita sebut dengan istilah sistol. Efek sistem saraf otonom pada jantung dan struktur yang mempengaruhi jantung. Jadi efek dari rangsang parasimpatik, efek dari rangsang simpatik. Jadi secara sederhana sebenarnya sistem saraf kita itu yang mempengaruhi jantung diantaranya ada saraf simpatik dan parasimpatik. Pada saat dalam keadaan normal itu kita sebut dengan saraf simpatik. Keadaan tidak normal atau ada gangguan itu namanya parasimpatik. Pada saat terjadi gangguan pada jantung, maka simpul atrium itu menurunkan tingkat depolarisasinya. Jadi kalau biasanya yang normal kan meningkat depolarisasi, kalau yang normal simpatik itu ya sehingga jantung berdenyut, tapi pada saat posisi mungkin tegang, kaget, jadi tingkat depolarisasinya itu lamban. Jadi jantung lambat. Jadi kalau orang pingsan atau kaget mungkin yang berlebihan, detak jantungnya melamban atau melambat. Nah, itu berarti efek rangsang parasimpatik. Nah, simpul atrium ventricularis juga menurunkan eksitabilitasnya. Juga akan tapi meningkatkan perlambatan simpul atrium. Jadi yang tadinya harusnya berdetaknya lebih kencang sampai ke daerah bilik, ya. Nah, itu turun. Tapi kalau yang normal ya meningkatkan eksitabilitas, menurunkan perlambatan simpul AP. Jadi pada saat normal ya simpul atrium menguat, nah simpul AP melemah. Nah, dilanjutkan dengan simpul AP-nya menguat sampai terjadi peristiwa sistol, begitulah. Jalur konduksi ventrikular tidak ada efek, tapi pada saat simpatik meningkatkan eksitabilitas, mempercepat konduksi melalui berkasis. Jadi berkasis itu yang akan mempersarapi denyut jantung sampai pada miokardium, otot jantung. Itu pada saat efek dari saraf simpatik normal. Simpatik itu normal. Sedangkan pada saat parasimpatik atau tidak normal, ya kebetulan tidak ada efek, jadi dia diam saja karena sudah tertahan pada sino atrioventricularis yang sudah melambat. Otot atrium menurunkan kontraktilitas, memperlambat kontraksi. Ya dalam keadaan pingsan, kontraksi, ya melambat. Otot ventricle tidak ada efek. Tapi kalau normal, meningkatkan kontraktilitas, memperkuat kontraksi. Jadi secara sederhana sebenarnya kita itu, jantung kita berfungsi dengan normal justru dengan adanya kontraksi. Jantung berdenyut dengan normal. Ya, sistol dan diastolnya bergerak dengan baik. Justru pada saat kaget ada masalah, rangsangnya menjadi parasimpatik, jantung tuh melambat, kontraksinya pelan, bahkan kalau meninggal ya berhenti kan. Nah, pada saat normal ada epinefrin, hormon yang meningkatkan aksi sistem saraf simpatik terhadap jantung. Tapi kalau epinefrin ini juga berlebihan keluar, jantung berdenyut terlampau cepat, itu namanya seperti orang kaget atau seperti orang yang stres berat. Itu juga membahayakan. Karena epinefrin ini kalau berlebihan dikeluarkan akan menimbulkan stres. Jadi orang stres itu sebenarnya jantung bekerja normal,
Tetapi hormon bekerja jadi tidak normal karena berlebihan. Akibatnya nanti akan ada kelelahan yang berlebihan juga. Mohon maaf masih ada gangguan ya, lagi kurang sehat. Sekarang perbedaan anatomi dan fungsi arteri dan pena. Arteri arah alirannya keluar dari jantung, pena menuju ke jantung. Arteri denyutnya terasa. Jadi kalau kalian memegang pergelangan tangan dengan jempol dengan ibu jari, yang 4 jarinya di punggung tangan, itu menunjukkan, nah yang kamu pegang kalau ada detaknya, nah itu adalah arteri. Sedangkan kalau pena tidak terasa. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, elastis. Pena tipis, tidak elastis. Jumlah katup 1 di luar jantung, yaitu tadi apa? Palpula semilunaris ya, atau palpula aorta, karena dia adanya di aorta. Sedangkan pada pena banyak di sepanjang pembuluh. Dilihat ini. Ini pena ini. Ini ada katup. Kalau arteri mah tidak ada katup, udah bersih aja. Karena katupnya hanya ada di aorta saja 1. Lokasi jauh dari permukaan tubuh, artinya tidak akan kelihatan. Tapi pena dekat permukaan tubuh. Kalau pena itu biasanya warnanya hijau kebiruan. Kalau arteri merah. Jika terluka, darah memancar. Kenapa memancar? Ya karena itu darah aliran dari jantung yang sedang dipompa kuat. Sedangkan pena darah menetes karena dia tidak dipengaruhi oleh pompaan jantung. Karena di pembuluh darah situ sudah disekat-sekat dengan katup. Arteri darah bersih kayak oksigen. Jadi di arteri memang dari jantung menuju ke seluruh tubuh otomatis masih kaya akan oksigen. Sedangkan pena darah kotor kaya dengan karbon dioksida karena dia sisa metabolisme dan membawa karbon dioksida untuk ditukar ke paru-paru. Warna darah merah segar karena mengandung oksigen. Tadi hemoglobinnya masih bagus. Yang di sini sudah merah tua karena apa? Karena mungkin sudah adanya zat-zat makanan, sisa-sisa metabolisme yang juga sudah campur dan oksigennya juga sudah berkurang karena diganti dengan karbon dioksida. Oke, sekarang mekanisme peredaran darah. Peredaran darah kecil, tempat difusi karbon dioksida dengan oksigen, jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung. Kita lihat ke sini ke gambarnya, lihat bilik serambi kiri, bilik kiri. Lalu disemprotkan sistol tuh menuju ke paru-paru kanan, paru-paru kiri. Lalu ke vena pulmonalis. Nah, ke arteri kiri, serambi kiri, ventrikel kiri. Begitu terus-menerus ya. Jadi antara jantung, paru-paru, jantung itu adalah peredaran darah kecil. Di mana fungsi utamanya adalah menukar karbon dioksida dengan oksigen. Ventrikel kanan, mohon maaf, ke atrium kanan, ventrikel kanan, menuju arteri pulmonalis, ke paru-paru kanan, paru-paru kiri, lalu ke vena pulmonalis, atrium kiri, ventrikel kiri. Oke, anakku sekalian, nanti diulang lagi. Sedangkan peredaran darah besar, proses penyebaran gas oksigen dan zat yang kanan. Jantung, aorta, arteri, arteriol. Nanti ketemu dengan penula, pena, pena cava, jantung. Nah, ini yang warna merah ya. Warna merah nih. Dari paru-paru tuh dia. Dan darah kecil tadi dari paru-paru, pena pulmonalis, atrium kiri, ventrikel kiri, terus menuju ke seluruh tubuh. Aorta, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, setelah dari tubuh bagian bawah dia menuju ke bawah nih. Jadi pena pulang nih. Tapi sampai di jantung besar jalannya. Pena cava dari bawah. Pena cava inferior. Yang dari atas tentu pena cava superior. Peredaran darah kecil, peredaran darah besar.
Secara sederhana, payudara kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Sedangkan payudara besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Ya. Oke, kita akan sampai ke materi kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Kelainan pada daerah jantung, ada yang namanya jantung bawaan. Jantung bawaan ini sebenarnya kelainan pada jantungnya itu sendiri. Ya, bisa jadi mungkin di daerah jantung sini nih. Mungkin katupnya, ya, palpulanya ada cacat, atau antara serambi kiri serambi kanan ada lubang. Jadi kecacatan pada organ jantungnya inilah yang menyebabkan nanti peredaran darah itu tidak steril, bisa saling campur. Artinya oksigennya yang harusnya bersih campur karbon dioksida. Nah, tapi itu jantung bawaan ya, karena sejak mungkin di dalam kandungan secara anatomi mengalami proses pembentukan organ jantung kurang sempurna. Yang kedua aritmia. Aritmia itu adalah ritme jantung. Jadi sistol diastolnya. Mungkin orang awam akan mengatakan lemah jantung karena tekanan darahnya lemah sekali gitu. Itu juga bisa disebabkan karena adanya masalah pada anatomi jantung. Ya. Sekarang kardiomiopati. Ini bisa dikatakan mungkin semacam infeksi. Bisa infeksinya itu pada kardio atau pada otot jantung. Infeksinya bisa dari bakteri, bisa dari mungkin luka yang menyebabkan nanti akan adanya infeksi yang menyebar. Nah, kalau koronaria atau angina, angina itu sebenarnya mungkin orang awam akan mengatakan angin duduk ya, karena jantung terasa nyeri. Itu salah satu ciri dari koronaria. Koronaria itu adalah pembuluh darah kecil di jantung yang harusnya normal seperti ini nih, bersih, tahu-tahu setengahnya udah ada plak, udah ada kolesterol. Sehingga darah-darah yang akan mengalir itu jadi tertahan. Pada saat darah mengalir tertahan karena menyempit di pembuluh ini, ya yang punya jantung kesakitan. Gitu. Jadi arteri koronarianya tersumbat. Gitu. Oke, sekarang kelainan pada darahnya, anemia. Nih anemia itu yang normal berapa? 5 juta per milimeter kubik. Nah, yang anemia bisa jadi di bawah 5 juta, tapi kalau pemeriksaan di laboratorium biasanya menggunakan gram. Misalnya sekian ribu gram atau 500 gram. Kalau menggunakan hitung sel ya ini 5 juta per milimeter kubik. Jadi kekurangan sel darah merah menyebabkan anemia. Sedangkan sel darah merah fungsinya apa? Mengikat oksigen. Kalau sel darah merahnya kurang berarti kekurangan oksigen, otomatis akan terjadi proses pembentukan energi akan menjadi berkurang. Leukemia adalah sel darah putih lebih banyak jumlahnya dari sel darah merah. Karena sel darah putih itu harusnya kan hanya 9.000 ya. Iya. Sedangkan sel darah merah 5 juta. Nah, kalau sel darah putih terus menjadi 100.000, 200.000, ya, itu akan malah merusak sel darah merah. Jadi dia leukemia atau kanker darah. Hipertensi. Nah, hipertensi adalah pada saat detak jantung itu menjadi kuat. Jadi tadi kan kita cerita sistol, diastol. Sistolnya sampai 200. Diastolnya 150. Kenapa itu? Karena mungkin pembuluh darah jantungnya mulai banyak penyempitan. Sehingga pada saat ditekan ada otot jantungnya itu kontraksi kuat, darah tidak bergerak malahan karena tersumbat tadi. Maka diperkuat lagi, kontraksinya semakin kuat. Nah, begitu. Hipotensi kebalikan tentunya ya. Kalau hipotensi berarti
Bisa jadi yang normalnya 120/80 ini 100. 100/50, kadang 90 bisa per 50. Kenapa? Ini bisa jadi ada masalah juga di jantung. Nah, kalau masalah jantung bisa sarafnya mungkin, ya. Yang pasti kemampuan jantung untuk berkontraksi itu tidak kuat, tidak normal. Jadi lemah. Akhirnya darah tidak bisa beredar lebih cepat. Nah, orang yang hipotensi juga sama pusing dan kadang-kadang dingin di kaki. Karena apa? Oksigen tidak sampai di kaki gitu. Hemofilia itu kan semacam penyakit genetik ya, di mana darah sukar membeku karena tidak ada zat anti hemofilia. Trombositnya tidak bisa pecah malahan, tidak bisa menghasilkan enzim trombokinase dan dilanjutkan dengan pembentukan benang-benang fibril sehingga tidak membeku dan akan pendarahan sampai menyebabkan meninggal. Talasemia, kalau talasemia itu adalah juga penyakit genetik, di mana sel darah merah itu tidak pernah matang. Jadi secara genetik kan sel darah merah dibuat 3 bulan sekali di sumsum merah. Nah, pada saat dibuat itu memang sel darah merah tidak dibuat sempurna, jadi muda terus. Akibatnya kemampuan sel darah merah untuk mengingat oksigen ya berkurang dan umurnya juga berkurang. Yang tadinya mungkin 3 bulan kalau untuk yang sel darah merah yang normal, ini paling 2 minggu, paling sebulan. Apa akibatnya? 2 bulan kemudian ya anak atau pasien yang mengalami talasemia harus ditransfusi karena dia tidak memiliki darah normal. Kelainan pembuluh darah varises. Nah, varises itu sebenarnya adanya pembengkakan di pembuluh darah pena. Kan pembuluh darah pena itu banyak katup. Katup yang normal itu pada saat darah lewat, katupnya menutup. Sehingga darah dari kaki tidak menuju ke jantung, tidak balik ke kaki. Nah, kalau yang varises itu katupnya tidak normal, jadi terbuka melulu. Terbuka terus. Bisa jadi darah kurang sempurna untuk naik ke jantung. Karena katup-katup tadi tidak berfungsi. Akhirnya apa? Pena jadi melebar. Nah, ada trombus, ada embolus. Sebenarnya trombus dan embolus itu sama-sama adanya penggumpalan darah di pembuluh darah. Bedanya kalau trombus itu penggumpalan yang bisa mengalir, artinya tidak menempel. Tapi kalau embolus itu menempel. Berarti kalau embolus itu, nah ini embolus tuh penggumpalan darah dan ini tentu membahayakan kan karena dia mengalir ini melalui katup-katup ini. Ya. Nah, sekarang kalau trombus itu bisa keluar sedikit-sedikit agak lebih jauh gitu. Tapi kedua-duanya tentu membahayakan karena terjadi penggumpalan darah. Jadi penggumpalan darah antara trombus dan embolus ya. Oke, kita lanjutkan ke aterosklerosis dan arteriosklerosis. Atero itu dia juga sama mengalami pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu tidak lancar kayak darah gini. Kalau ini kan yang menghalangi darah nih yang membeku. Tapi kalau atero lemak. Nah, kayak gini nih. Ini atero nih termasuk. Jadi arteri koronaria terjadi aterosklerosis. Pengerasan pembuluh darah koroner di jantung oleh lemak. Sekali ya. Mungkin kolesterolnya tinggi gitu. Jadi kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan koronaria kalau arteri daerah jantung yang kena. Tapi arteriosklerosis ini adalah pembuluh arteri yang juga mengalami pengerasan, tapi tidak selalu oleh kolesterol. Boleh karena penuaan, bisa juga karena garam
atau karena faktor penuaan yang menyebabkan si pembuluh darah itu tidak elastis lagi. Dan ini juga sama membahayakan. Jadi atero spesifik penyebabnya lemak, kalau arterio banyak hal penyebabnya. Tapi sama-sama yang berhubungan dengan pengerasan pembuluh darah. Oke, anakku sekalian, itulah kelainan-kelainan. Oh ya, nih ada yang lagi curhat. Enak ya PJJ, benar nggak ya? Enak nggak anak-anak katanya PJJ itu? Coba kita lihat. Curhat apa dia ya? Up. Oke, anakku sekalian, dia bertanya nih baik nih. Enak gak sih belajar PJJ di rumah? Nah, kalau belum paham materi ini ada linknya ya. Coba kita buka nih video ini dari YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang.
Oke, anakku sekalian, kalian boleh lihat lagi di YouTube ya. Itu sudah Ibu kirim linknya. Nah, anakku sekalian, semoga kalian memahami. Nanti boleh diulang kembali, disimak materi pembelajaran kita tentang pembuluh darah dan anatomi jantung tadi. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama, itulah moto kita untuk selalu mau berbagi dan ingin sukses bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat, belajar dimanapun, walaupun belajar jarak jauh, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.